Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info Tani, channel petani pemula. Dalam video kali ini, saya akan mencoba membahas atau menjelaskan cara perawatan tanaman padi di fase generatif. Apa saja yang akan dilakukan dan nutrisi tambahannya apa saja, silakan video ini disimak sampai dengan selesai dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Hai sahabat channel Info Tani, channel Info Tani adalah channel petani pemula yang membahas seputar pertanian. Terima kasih kepada sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Nonton lagi yuk, tonton sampai dengan selesai dan jangan di skip ya. Sahabat Info Tani, channel petani pemula, secara umum umur padi yang ada di wilayah Indonesia rata-rata umur panennya mencapai 120 hari. Selama masa pertumbuhan, tanaman padi akan melewati beberapa fase. Yang pertama yaitu fase vegetatif, yang kedua fase generatif, dan yang ketiga adalah fase pematangan. Pada fase vegetatif tanaman padi biasanya dimulai dari 0 sampai 60 hari. Dan yang kedua adalah fase generatif, biasanya dimulai umur tanaman padi mencapai 60 sampai 90 hari. Dan yang ketiga adalah umur padi fase pematangan yaitu 90 sampai 120 hari. Yang perlu diketahui oleh teman-teman petani pemula adalah pada masing-masing fase tersebut, teman-teman petani harus melakukan perlakuan khusus di semua fase. Karena setiap fase pertumbuhan tanaman padi perlakuannya berbeda agar tanaman padi bisa tumbuh optimal. Oleh karena itu, teman-teman petani harus memperhatikan umur tanaman padi dan jumlah anakan produktif yang tertera atau tertulis dalam deskripsi tanaman padi. Jika ada teman-teman petani yang sedang menonton video ini belum paham arti dari fase vegetatif dan fase generatif, baiklah, pada fase vegetatif tanaman padi, yaitu pertumbuhan akar, batang, daun, dimulai dari benih berkecambah sampai dengan jumlah anakan produktif maksimal. Sedangkan untuk fase generatif pada tanaman padi adalah masa di mana pertumbuhan tanaman padi dimulai dari reproduksi tanaman padi. Pada saat tanaman padi bunting atau hamil dan tanaman padi keluar bunga atau malai dan juga sampai pengisian bulir malai. Biasanya pada fase generatif tanaman padi ditandai dengan ciri-ciri yaitu memanjangnya ruas teratas batang tanaman padi dan berkurangnya jumlah anakan yang akan terbentuk. Kemudian munculnya daun bendera dan juga tidak lama akan keluar pembungaan. Dan pada fase pembungaan, tanaman padi membutuhkan waktu sekitar selama 10 sampai 14 hari. Itulah perbedaan antara fase vegetatif dan fase generatif pertumbuhan tanaman padi. Dan pada video kali ini saya tidak akan membahas cara perawatan tanaman padi pada fase vegetatif. Dan yang akan dibahas adalah cara perawatan tanaman padi pada fase generatif. Yang perlu diingat oleh teman-teman petani pemula adalah perawatan tanaman padi harus disesuaikan dengan fase pertumbuhan yang sedang dialami. Karena kesalahan dalam pemupukan misalnya dapat mengakibatkan ketidakseimbangan nutrisi yang berujung pada penurunan kualitas panen. Dan cara perawatan tanaman padi pada fase generatif yaitu yang pertama, teman-teman melakukan penyiangan atau pembersihan gulma di sekitar petakan tanaman padi dengan durasi 2 minggu sekali. Tujuannya adalah agar ketika tanaman padi sudah mulai keluar bunga atau malai dan pengisian bulir, tanaman padi tidak bersaing dengan rumput atau gulma dalam penyerapan unsur hara yang ada di dalam tanah, dan tidak ada tempat atau inang untuk hama penyakit
yang bisa menyerang tanaman padi, karena rumput atau gulma bisa menjadi tempat atau inang bagi hama penyakit yang dapat menyerang tanaman padi. Perawatan tanaman padi pada fase generatif yang kedua adalah teman-teman melakukan pengaturan air atau irigasi sesuai dengan kebutuhan tanaman padi untuk mencegah kekeringan. Pengaturan air atau pemberian air pada petakan-petakan sawah untuk tanaman padi yang terbaik adalah dengan cara terputus atau intermiten, yaitu dalam 1 minggu 4 hari diairi atau digenangi dan 3 hari dikeringkan, bisa juga terbalik. Agar tanaman padi bisa serempak pada saat keluar bunga, teman-teman petani sebaiknya melakukan pengeringan total sampai tanahnya retak-retak sehingga akar baru tanaman padi itu tumbuh, yang ditandai dengan ciri-cirinya keluar akar putih yang ada di atas tanah. Pengeringan ini bisa teman-teman lakukan pada fase generatif, yaitu tanaman padi berumur sekitar 50 sampai 55 hari setelah tanam. Dan sebaiknya pengeringan dilakukan sebelum pemupukan yang terakhir atau pemupukan yang ketiga pada tanaman padi. Biasanya pengeringan pada tanaman padi dilakukan selama 1 sampai 2 minggu sampai keluar akar putih. Akar putih adalah akar baru tanaman padi. Kemudian tanaman padi digenangi lagi 3 sampai 4 cm dan dilanjutkan pemupukan yang ketiga. Perawatan tanaman padi pada fase generatif yang ketiga adalah pemupukan atau pemupukan terakhir. Pada saat pemupukan yang ketiga, teman-teman petani sebaiknya memberikan pupuk yang mengandung unsur kalium lebih tinggi atau kandungan unsur kaliumnya mencapai 60%. Dan sebaiknya menghindari atau tidak berlebihan dalam pemberian pupuk yang mengandung unsur nitrogen. Tujuan pemberian unsur kalium pada tanaman padi di fase generatif akhir adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh tanaman padi agar tidak mudah terserang penyakit. Dan unsur kalium juga bisa berperan sebagai booster padi yang menjadikan bulir padi lebih bernas, lebih berbobot, dan lebih bening. Perawatan tanaman padi pada fase generatif yang keempat adalah pengendalian hama dan penyakit. Ketika tanaman padi terserang hama, teman-teman sebaiknya menyemprot atau aplikasikan menggunakan insektisida. Dan ketika tanaman padi terserang penyakit, teman-teman bisa mengendalikan atau mengobati tanaman padi menggunakan bakterisida atau fungisida. Perawatan tanaman padi pada fase generatif yang kelima adalah pemberian nutrisi tambahan untuk tanaman padi. Karena pada tanaman padi di fase generatif akhir ini sangat membutuhkan nutrisi, terutama unsur kalium yang penting untuk pembentukan malai. Jika teman-teman petani pemula merasa bingung nutrisi yang tepat untuk kebutuhan tanaman padi pada fase generatif akhir, saya akan memberikan rekomendasi untuk tanaman padi yang bisa diaplikasikan pada saat fase generatif akhir. Inilah jenis nutrisi yang tepat yang bisa diaplikasikan pada fase generatif tanaman padi yang biasa dipakai oleh teman-teman petani. Yang pertama, MKP Paktani. MKP Paktani merupakan pupuk monopotasium fosfat berbentuk kristal yang mudah larut dalam air, sehingga sangat mudah diaplikasikan dengan cara semprot ataupun dikocorkan. Teman-teman bisa menggunakan dosis MKP 2-4 sendok makan per tangki. Yang kedua adalah pupuk gandasil B. Pupuk gandasil B atau pupuk gandasil merah merupakan pupuk NPK majemuk yang berperan dalam merangsang proses munculnya bunga dan buah. Pupuk ini juga sangat efektif untuk meningkatkan
pertumbuhan dan meningkatkan hasil panen tanaman padi. Untuk cara pakainya, teman-teman bisa menggunakan dosis 1-2 gram per liter airnya. Yang ketiga adalah pupuk Grain-K. Pupuk Grain-K merupakan pupuk majemuk dengan kandungan nitrat nitrogen atau NO3 dan kalium atau K2O yang mudah dan cepat diserap tanaman. Pupuk Grain-K berguna untuk merangsang pembungaan, pembuahan tanaman, serta meningkatkan hasil panen tanaman padi. Untuk dosis pupuk Grain-K, teman-teman bisa menggunakan dengan dosis 5-10 gram per liter airnya. Yang keempat adalah pupuk Kyuvita merah. Pupuk Kyuvita merah adalah pupuk NPK dengan kandungan K cukup tinggi. Sangat baik digunakan pada saat tanaman padi memasuki masa generatif. Fungsi utama dari Kyuvita merah yaitu untuk mencegah kerontokan bulir padi dan pengisian bulir padi sampai pangkal. Dosis pupuk Kyuvita merah teman-teman bisa menggunakannya 3-5 gram per liter airnya. Demikianlah video penjelasan mengenai cara perawatan tanaman padi di fase generatif dan jenis-jenis nutrisi atau pupuk tambahan untuk tanaman padi dalam fase generatif pengisian bulir malai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai dan tidak di skip. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang mau subscribe channel ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman petani pemula. Sampai jumpa lagi dengan video pertanian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.